Assalamualaikum teman-temanku semuanya. Dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja dan diberikan kesehatan semuanya. Kali ini saya akan membagikan sebuah pengajian, ceramah, tausiah, dakwah dari Gus Baha yang membahas tentang bagaimana caranya agar kita bisa bertemu dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanpa berlama-lama, begini penjelasannya. Nah, ini tak warai carane ketemu pangeran. Jadi jemben itu wonten satu kenaipan gitu. Terus wong Nasrani pun marani sesembahan yang pun rokok. Wong Yahudi pun marani sesembahan yang mlebu napa? Rokok. Itu terus pangeran dia pengumuman. Wong mukmin sing elek, sing ganteng, sing sedengan, sing apik. Kowe cek ning kene opo? Kabeh anut pangeran, anut pangerane. Jadi kula ngenteni pangeran kula. Lha pas pangeran muncul saking gobloke meneh nak ulah aku. Lah aku kuwatir sampean ngono, mulane tak ulas lagi. Kula kuwatir pas pangeran muncul kowe muni napa nak ulah. Iku saking kurang ajar ngene. Makanya ini penting, nyembah pangeran kudu kenal pangeran. Suatu saat terus nanti itu jenengan nak tengok orang maksudnya Allah itu sempat muncul. Cuma karena kita saking gobloknya, saking atau kenal pangeran, kenali duwe, kasus, macam-macam zaman pondok. BPKB utang bawa ngono-ngono iku wedoan pangkat ngamun macam-macam. Lu wong melarat tukang lamun nyembah lamun jenenge paham nyembah kusuk reng wae sing didelok nak bunyi ketapet iki. Dadi jape nyembah duwe kena iku sedekah. Nyembah kelap-kelip malah enggak opo. Sampai wiridan nasib. Jadi Allah itu sempat muncul sebenarnya. Cuma ketika muncul malah naiknya mulai menapa nak uji napa? Hei umat kabeh marani sesembahan kowe kok ning kene golek sapa? Kula ngentosi Allah. Aku iku Allah. Malah mrene apa? Nah iki lha sampean ditampek. Lah terus mungkin pangeran tak kok. Lah buka aku tenan kok lebih tadi. Lha lucu. Wah, mam to bari ke koro-koro. Wah, ini tenan. Tak buka aku tenan terus kowe rompi jen. Oh, kertas Gusti, kula niteni Allah tenan mboten. Lucu to, dadi sampeyan kok Mustafa jawabe pokoke kula niteni Gusti Allah tenan apa? Mboten. Engko tersiksa. Wah, anak kula jelas dulu. Mesti kok Mustafa ini angel, mesti angel. Masuk khusyuk lah. Kok sing kenal pangeran wong alim ora ono ning Quran, kenal pangeran wong khusyuk ora ono dalile. Niku penting, makanya Sayyidina Ali pernah ditanya sama seseorang. Ya Ali, orang sehebat engkau apa pernah melihat Allah? Jawab Sayyidina Ali enak. Kaifa a'budu man la a'rif? Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Kaifa a'budu man la a'rif? Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Itu tidak masuk akal. Jadi menurut Sayyidina Ali, orang menyembah Tuhan kalau tidak kenal itu tidak masuk akal. Jadi seperti yang kita lakukan sekarang itu cara Sayyidina Ali betul apa? Betul masuk akal. Misalnya begini contoh paling mudah nih. Makanya yang orang hikam pernah bilang secara ekstrim, siapa yang tidak pernah mukasafah di dunia, itu ditakutkan suul khotimah, karena dia kenalnya Tuhan itu nanti keliru. Pas orang-orang master itu apa? Keliru. Yang Allah betulan dina'udzubillah, yang tidak Allah dikejar. Nah itu ceritanya orang kafir ngoten, gitu. Isa itu ngaku Tuhan, terus pangeran menciptakan satu malaikat yang persis Isa. Terus ini dinut. Bareng dinut mayune ning arah neraka, akhirnya kecemplung nopo? Neraka. Mungkin ujar ge ngoten, mayu neraka akhirnya nyemplung nopo blodro, walhasil nopo? Akhirnya pangeran nggih pengumuman ya tabagawa. Hadis ini sudah saya cek, karena sudah saya bandingkan di Muslim, di Bukhari, memang tidak ada masalah. Memang matanya yang beda tapi intinya sama. Ini hadis ini sahih. Sudah saya cek secara akademik di beberapa hadis 6 itu yang jadi mutamatil hadis. Itu sahih. Terus ketika Allah muncul itu, para umat, orang-orang sudah mengikuti Tuhannya, lalu ngapain kamu masih di sini? Tahu nunggu Allah Tuhan kami ya. Saya ini Allah jadi, mau siapa dong? Terus pengiran tapi apian, ngerti nak goblok ya, jadi dimaaf. Pengiran tak ada lucu. Apa kalau saya tuh
Lalu kalau Allah betul muncul, apa kamu niteni Jen? Nggih Gusti, pede jawab apa? Nggih Gusti. Aduh, monggo dipenggali jadi nanti sampean go persiapan nek orang-orang masar ku niteni piye supaya napa ora keblon. Makanya penting aja nglakoni wae. Aqara'a tamanita qada ilahahu hawa. Jangan sampai menuhankan napa hawa. Nah, misalnya menuhankan duit, pangkat, popularitas, termasuk menuhanno aras-arasen. Iku yo penyakitnya wong melarat itu aras-arasen. Penyakitnya wong sugih seneng duit. Nah, jabat seneng napa? Pangkat. Aras-arasen yo penyakit. Wong turu ya enak, nganggur ya napa? Penak. Ada cari konco kula sing melarat, dunya ku curang. Foto-foto turu esuk nang sugih darani nganggur. Lah bisa apa? Lah dia turu tapi tokone buka. Lah aku turu tenan ora harus dibuka. Asline dunya ku curang. Foto-foto turu sing sugih dihukumi ra nganggur, aku dihukumi nganggur. Nek dari nang sugih turu tokone napa? Buka. Jadi agak nganggur rembus. Aku turu nganggur tenan. Ora ono sing buka. Ora ono napa? Buka. Mboten iki tenan. Kalau juga no setting cerita. Walhasil terus Allah masih tanya, masih baik. Apa kalau saya sebagai Allah memunculkan satu ayat, terus kamu kenal? Kata mereka, iya Gusti kenal. Wong munafik ngaku. Saya di dunia meskipun munafik, sesembahanku pangeran. Allah, pangeran ngetes. Ya sudah, kalau gitu kamu sujud. Wah, ini pas sujud ini kaku, awake ini topon wahidan ini kados blabak sing tunggal. Itu labil sekali ketika dia sujud malah geblak. Makanya Imam Tabari sebagai ulama tafsir dia nafsirkan ini di ayat ketika mereka disuruh sujud wa yutauna ila sujudi fala ya tatiun khosyiatan absaruhum tarhaquhum napa lillah. Diwaqat kan yutauna ila sujudi wa hum salimun. Fadzarni wa may yukadzibu bi hadal hadis. Zaman ngertos manane Quran. Memang dari awal Quran ngendikan fadzarni wa may yukadzibu bi hadal. Dadi malaikat kon mirip kabeh. Ya malaikat mirip kabeh itu urusanku pribadi. Mulai paling ngeri mergo ngadepi pengiran langsung. Fadzarni mongko ninggalo sira ni ingsun. Wa may yukadzibu bi hadal hadis. Malaikat sing tukang ngisap, tukang nyatet saiki mirip kabeh. Iki urusanku mbek wong-wong ngaku mukmin tapi ora jelas. Bareng ketemu wong munafik, ketemu wong macam-macam. Aku iki Allah. Jadi sempat kenal, orang munafik sempat kenal. Ya Gusti, Engkau Tuhan kami. Saya tidak percaya kalau kamu menyembah saya betulan. Mungkin Anda menyembah saya karena riya, karena basa-basi, karena rutinitas. Enggak Gusti, pangeran ngetes. Saya kira sujud nih. Orang sujud, dia sujud geblak. Tidak sujud apa? Lagi disebut waqad kanu yas'auna ila sujudi hum salimun. Ketika ning dunya kon sujud, dekne cek selamat ora sepenuh hati. Saya kon sujud gak gelem. Ya. Saya kon sujud apa? Gak gelem. Makanya ini dipakai nafsiri ayat tadi. Dipakai nafsiri ayat ketika mereka disuruh sujud wa yas'auna ila sujudi fala ya tatiun. Mereka tidak mau. Jadi ini nanti dipakai nafsiri ayat itu. Khosyiatan absaruhum tarhaquhum billah. Ayo sudah pangeran terus gampang ditanya ini, berarti sujudnya ada murni, sulpo non rokok. Nah, makanya mumpung jenengan ini belum kena hisab, tak warai ya. Caranya sujud sing murni, ora kok suwe-suwenan sujud sebagai ngisap ini buatan gampang. Ini kok urusan suwe-suwenan kalian nganggo karpet nomor buatan. Jadi ini, mana cara nyanyian, sujud suwi kok orang ngecap, wah karpet kok halus jadi orang. Wah itu terus nakalan, ukuran ngono, ukuran ngopo. Dan kalau warai. Kata sujud itu sebetulnya di Al-Quran itu digunakan berkali-kali. Dan inti maknanya itu ketundukan sama semua kersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kersane Allah itu kadang tidak sesuai nafsu kita, tidak sesuai keinginan kita. Sujud yang kayak di sholat itu sudah sujud ritual mahdoh yang memenuhi aturan-aturan fisik. Itu beda dengan sujudnya hati yang tidak terkait dengan aturan-aturan fisik. Jadi misalnya gini, kalau contoh dari fikih dulu. Kalau kita sholat, itu kata Rasulullah, umir tu anak kita ala sapati argumen. Kita ini disuruh sujud, ada 7 anggota tubuh yang harus sujud. Ini wajabah, wal yaden, warrubaten, wal kodamen. Ala sapati argumen. Jadi mulai batuk, 2 telapak kaki, dengkul kalih, kalian kodamen. Terus orang-orang fikih nambahi syarat sahnya ma'atahamulin yasirin. Agak ditekan. Kalau kifat terus dipancat. Mana nak kiai-kiai sing fanatik kok sujudnya muridnya kok sikile agak-agak duduk dipancat goblok. Mulane kiai-kiai pondok iku sajadahe cepet ngecap ning dengkul lek napa sikil. Mergo syaratnya kudu napa?
dipanjang. Gimana nih memang orang fikih itu nambahi syarat ma'ata hamulin yasir, sedikit ditekan. Terus untuk jabah syaratnya tidak ada penghalang. Jadi misalnya langsung badu'e kena nggon sujud. Ya, badu'e harus kena nggon sujud. Cuma itu udah harus baduk semua. Potong dia itu fanatik kamu memotong nanti ngeten mboten niku gak bisa berlebihan. Pokoknya sujud lah. Nah, kalau ora fanatik kula biasa mawon. Iku wis carane. Nah, ini yang secara fisik aturan fikih. Jadi itu 7 anggota itu harus nopo? Sujud. Mata hamulin yang ditekan. Tapi kemudian ada aturan-aturan secara rohani. Jadi hubungannya jenengan dengan pangeran. Ini saya contohkan paling gampang. Ketika saya punya uang 1 miliar, atau saya punya anak yang saya cintai, atau punya istri yang saya cintai, atau punya jabatan yang saya cintai, saya itu tidak pernah janggal. Misalnya saya punya anak itu tidak pernah janggal. Kenapa saya punya anak? Saya tidak ikut bikin jantungnya, bikin hatinya, bikin matanya. Kok tahu-tahu itu milik saya? Saya punya istri. Orang melok rumah mulai cilik, orang bisa ngatur jantungnya, orang melok ngatur pernapasannya, paru-parunya, ngerti-ngerti dikeloni, jagung, itu bojoku. Kita ini tidak pernah janggal ketika dikasih, ketika mempunyai, paham ya? Tapi ketika itu diambil Tuhan, anak kita diambil Tuhan, istri kita diambil Tuhan, harta diambil Tuhan. Kenapa ya Allah, engkau memberi musibah ke saya? Itu mesti pengiran janggal cek goblok, gue pas gue rabok takokno, pasti lang buat takokno, sama-sama janggal. Kalau kita sama-sama. Coba apa alasan Anda punya? Apa kowe melu game mripate bojo, game mripate anak? Apa alasan Anda punya? Loh, aku yakin Gus Wargo lewat paham saya ini. Mengenai gunane ulama ben nerangno detail. Loh, kalau sama-sama janggal kamu punya juga harus janggal. Apa alasan Anda punya coba? Apa kamu menciptakan jantung istri Anda? Anak Anda? Apa kamu menciptakan orang ini mencintai Anda? Jika kamu merasa punya. Tapi ketika hilang kamu janggal. Bukan curang sini. Harusnya saat kita punya itu juga janggal. Kalau kowe fair ngakoni nek Allah sing duwe. Bojo bekeloni paling banter umur 20 tahun. Iku anake wong. Yang mengatur sistem pernapasan, jantung dan semuanya pangeran. 20 tahun wae pangeran. Bareng diangkatno kowe celek itu aku wae. Bareng aku wae mati kebok tuangi sih. Kenapa Gusti kula sing untuk musibah orang lain tidak? Makanya Rasulullah itu hebat, makanya wong sing roh Nabi tenan tetep ulama, orang khusus kamu ngandel dulu. Engko kamu kok wis sama dia tak syafaati gak mesti warga kula terus kok. Kowe itu mau urun khusus. Tapi gak tau mikir agama. Mun kula sering tanya ibu ning nyek kok ati tenan, kapan nih maksudnya. Tapi dia nape tobat belum ngaji paham. Khusus sing rutin Kak Mustafa gampang ngilang. Cara ora dibuat tes itu gampang nopo? Lo buatan coba kalau sampai cara berpikir gitu. Makanya ketika Sayyid Ibrahim Kabundut, Sayyid Ibrahim putrane Nabi Kabundut, dan beberapa kali cucunya Nabi Kabundut itu Nabi ngendikan, ya beliau sebagai manusia nangis. Tapi Nabi ngendikan pertama yang dijauhkan Nabi apa? Saya ini hafal persis hadisnya. Innalillahi ma'akuba walahu ma'akuba. Ya manjan wae pangeran, awal-awale sing duwe pangeran. Saiki dijupuk pangeran. Karena Nabi sadar, Nabi ketika punya pun tahu kalau itu milik pangeran. Itu hebatnya seorang Nabi. Kalau Anda betul sujud milik pangeran, pas punya aku juga harus janggal. Misalnya saya punya jantung Gusti. Lo coba sampai naik cuci darah, lagi sadar fungsinya jantung. Jantung itu jumlah patang jam. Nah orang wae melempok. Sekarang kita punya jantung biasa saja. Kita tidak bisa ngatur organ jantung kita, nafas kita, paru-paru kita. Kamu tidak pernah janggal. Tapi ketika itu dikai penyakit, pengiran kejagal, kunau Gusti untuk musibah kelotok liane bo. Berarti kamu belum sujud betul sama Allah. Nak kowe sujud tenan, nak kowe janggal ya janggal mempunyai. Jadi adil pas duwe ya napa? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula nu ora melu mripat kok mripat. Lah iku apik. Paham nggih? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula ora melu duwe jantung kok ujug-ujug duwe. Kula ya ora melu gawe, ora melu tuku kok ujug-ujug duwe. Karepe jenengan sepun. Lah nek jagal ngono apik tenan. Ora kok pas hilang baru napa? Iku goblok urung sujud. Berarti urung napa? Mulane kowe sampeyan rawan geblak napa? Lho kok tenan tenan tak warai. Lho kula tak bila-bilane tenan. Lori boten sombong. Kalau tuh buat kitab nih gini, tentang Pasuruan ini saking angin golek. Ini wonten sing cerita. Gus wonten Gus yang ada kitab ini. Dengan tumbat mawon. Bukan apa-apa, memang kitab ini muntangga. Saya itu dulu ngira itu kalau pas saya ke Mekah,
Itu mau beli. Itu sudah saya siapkan uangnya. Ternyata Allah mengendaki lebih cepat. Lalah wong cerita. Mboten jarang cerita. Gus kula niku ditafsir Tobari. Firasat kula niku jenengan saged maca. Berarti. Yo firasat yo tenan. Cangkuk ngalim tenan barane napa firasat. Oh, ngemelak. Walhasil sapi itu memang masalah gitu. Makanya kalau lahir sujud maknanya ketunjukan. Mulanya ketika langit bumi itu digawe semua tawa ila sama iwaya nopo dukhonun faqala laha walil ardi tiya tawan tawkarha qalata atena. Jadi ketika pangeran gawe langit bumi do ngene langit. Langit bumi ki arep aku pangeran nang ngertos Gusti. Artinya apa? Ya tetep kabeh-kabeh terserah jenengan ora terserah kula. Mulane kudu manut aku, cek nurut cek kepeksa. Tauan, tau karena kue nurut aku, cek nurut sukarela, cek kepek. Terus dari langit ke bumi, sukarela yo kalah, maksa hendak gini apa? Kalah. Mulanya dari langit bumi, Athena atau ini, ngaduk nurut aku sing bodoh reso nentang. Athena apa? Nah mulanya gue lebih jenengan, kue kepengen juga, mesti keturutan. Nentang pertanyaan pengiran, ada mesti keturutan. Atau sujud tuh, atau nopo sujud. Ini penting kalau aturakan, karena kita ini sudah lama sekali bodoh. Kenapa kalau kita kehilangan itu janggal? Sementara kalau mempunyai tidak, harusnya kamu canggih. Lo coba adalah hukum dunia. Untuk punya syaratnya apa? Hukum mergawe, tuku, dikasih orang, dapat hibah. Kita ini untuk punya di dunia itu repot. Tapi tahu-tahu kita punya jantung, punya paru-paru, punya sistem organ tubuh. Buat apa di WM? Kapan kamu punya itu? Kapan kita tuku yang pangeran? Kapan untuk pengumuman kok pangeran itu dihibahno kowe dikekno kowe? Kapan? Kan gak tahu. Di sertifikate contoh ngomong misalnya. Di sertifikate paru-paru. Enak ngaku kok wae. Bariku barang ilang kowe protes pangeran kowe sih. Mulane aku maca hadis innalillahi ma aqada kula nu nangis. Berarti nabi tenan ribet tenan. Kira ora paham maca ngono biasa ae. Mergo bingung maknane tok. Itu sujud. Itu hakikate napa? Mulane wong alim sing para pangeran ku misale Mustofa sujud ping pindho ambek kula ngoci akeh kula kan ya. Bodene salat pikir Ka'bah ping 1000. Ambek kula ora usah salat pikir apa cek mulya kula. Mergo dawuh Nabi wong alim mikir sak jam luwih apik timbang ibadah wong bodho swidak taun. Padahal kula niku mikire ra trimo sak jam. Sedina 24 jam kula turu rata-rata 6 jam itu ndak mesti. Mau dibengno ibadah Mustofa gak kuwate ngono. Karena kelebihannya orang alim itu tadi, dia kalau mikir tuh jitu, terus punya rumus pentingnya sujud. Wong kula wis wong alim nggih, niku tiap duwe pemikiran ku syukur tenan mbek pangeran iki. Kenapa saya tidak pernah menanyakan Tuhan? Lho kan duwe tanah, itu janggal agak di sertifikat. Kowe wis sepeda motor ya janggal agak duwe STN. Sekarang kamu punya jantung, punya paru-paru, enggak punya sertifikatnya. Kenapa tidak kamu cari di notarisnya Tuhan? Kamu tidak pernah minta kan kepastian itu milik kamu. Loh orang mesti WM orang bukti ini kok ketika hilang kamu tanya, kamu protes sama Allah. Utak kamu nengti. Mulai saat ini sujud tenan kok utuk tunduk. Loh kalau jalo ngemis dongo ngemis mana nih paham napa? Loh iku ape? Sing elek kan protes, tenang ngemis ape? Pangeran ape seneng dijalui. Saya terus kula nu, pas kula nanti kiai. Yen nate kula ra jelas gak apa-apa jalo. Gusti kula kadang-kadang nyuwun sithik mon Gusti jelas sithik kok misale. Tapi saya tidak pernah, alhamdulillah saya tidak pernah. Dengan jelas nasib ning dunia orang. Kalau orang kepengen jadi orang bodoh. Kali nasib saya secara materi itu jelas. Paling banter umurku cek 40 tahun kan. Gue naik sojo, repot. Oh, itu lalu dongo, bujuk lo nganti wedi. Seneng ya Gus Dinan jenenge mati. Ya orang seneng cuma ning dojo ora prospek. Ya orang seneng nganti seneng hati ora cuma ning dojo mboten apa. Prospek. Misalnya kumpul wong soleh ngene gitu untungnya opo? Kumpul wong dolem ora oleh, kumpul wong soleh ora jel. Untungnya opo? Enak mati kumpul pangeran. Lan dari Nabi pas ora kabudut ditunggoni Aisyah, ditunggoni Fatimah. Terus ada Sayyidina Ali, ada Sayyid Fadl. Nabi tanya gini sama Fatimah, "Ya Fatimah, andaikan kamu disuruh berteman sama Allah sama berteman kalian milih mana?" Ya tentu ya Rasulullah saya milih berteman Allah. Secara Nabi saya juga demikian terus kabudut. Jadi itu ya memang orang-orang baik itu begitu. Namanya melarat lah kan rawani mati tuh. Melarat utangnya kayak kasusnya kayak tapi jenenge urip sumpah guys Masya Allah.
Entah cara berpikir Anda, entah kayak apa saya tidak tahu, tapi itu faktanya, paham? Mohon kalau balik malih. Jadi makna sujud sebenarnya itu paling tidak tauhid kami itu benar. Bahwa jantung kita, istri kita, anak kita, pangkat kita semuanya wa Allah Ta'ala. Itu disebut di Quran walillahi mulkus samawati wal ardh. Kalau Allah sudah yang punya, kenapa ketika Allah ngambil kue terlalu berlebihan protes? Susah oleh loh guys, basaria, susah boleh. Sama seperti ketika Sayyid Ibrahim kabudut kata Nabi, ini milik Allah. Sekarang Allah mengambil. Wa inna bika lamahjunun. Sungguh Ibrahim saya ini susah. Tapi meskipun saya susah, wala naqulu illa ma yarda rabbuna, tidak akan komentar, tidak akan ngomong kecuali sesuatu yang diridani pengen. Ini ku innalillahi ma aqada wa lahu nabo ma. Cara jawane iki innalillahi wa inna ilaihi nabo. Ini penting kalau aturaken sebab sujud yang kayak kita di sholat itu tidak menyelamatkan kamu nanti di akhirat. Bukti ini wong munafik zaman ning donya sujud. Tapi ketika dites ning akhirat atau gak lo? Kalau langsung masuk ini mereka sujud ya orang toa. Wong munafik ning donya ora apa? Sujud. Tapi nanti ketika dites di akhirat, sujudnya itu rai disebut waqad kanu yut'auna ila sujudin. Itu nanti ketika dikokor sujud itu tidak mampu, fala yastati'un. Maka terus tidak mampu. Lainnya mulai saat ini latih, kalau sampai sujud, ya meskipun sholat jamaah atau sholat sendiri, entah sekian detik, itu harus benar-benar pernah sujud. Rasulullah muji sujud sampai ngeten. Nak cerita sahabat-sahabat, termasuk Mu'ad Abu Hurairah. Ya Mu'ad, kamu tahu apa tantangan api neraka? Apa ya Rasulullah? La taqulu atsara sujud. Neraka itu rawani mangan, bekase napa? Sujud. Makanya pangeran nanti ngendikane pangeran teng surat Fatah simahum fi wujuhim min asaris sujud. Jadi neraka asline pantangan, jenenge mangan wong sing tau sujud tenanan pantangan tenan. Jadi kudune sampean iku neraka ra doyan. Malah nek gampang sampean ngetes sampean, aku golek sampean kok ora ono. Nang neraka doyan wae bener sujude. Neraka doyan berarti sujude napa? Lha jelas dhewe nabi neraka iku ra doyan jasad sing tau dienggo napa? Sujud. Mulane ke sujud kudu mulai rambutun nganti ngisor kudu sujud kan. Ya minimal dilatih kayak saat tadi. Sampean makanya tafakur saat dan orang alim itu kalau berpikir 1 jam itu lebih baik dibanding ibadah 3 tahun. Makanya pastikan bahwa semua milik kita milik Allah Subhanahu. Wong kula misalnya ape mati, misalnya kapan-kapan kula ape mati. Orang ngarah kula nangis misalnya Mustafa nangis orang ngarah. Karena ya gampang saja. Orang-orang alim itu rata-rata kalau mau mati itu guyon karena cara berpikir orang alim itu gampang. Saya punya doa yang dibaca oleh habib-habib yang alim-alim yang para pengiran itu ngomong ya Allah, engkau ini punya reputasi merawat saya zaman saya janin, zaman saya di kandungan ibu. Saya tidak bisa ikhtiar, tidak bisa ngatur makan saya, tidak bisa ngatur gizi saya, tidak bisa ngatur energi saya. Toh saya baik-baik saja dalam kandungan ibu saya. Padahal kode karo wong kelem, ono air tuban, mbok kadang ngamuk, bedaki pitik, macam-macam betul. Kadang ngujar-ngujari wong ning pasar. Paham ya? Kita ini pernah hidup di dalam kandungan, punya nafas, butuh rezeki, butuh asupan gizi, butuh oksigen. Artinya Allah punya reputasi mengelola kita dengan keadaan begitu. Tentu engkau juga mampu mengelola kehidupan saya setelah saya di kuburan, karena itu tidak beda jauh dengan zaman saya di kandungan. Ini pikirannya orang alim, jika orang terus bisa menganalogikan, mengkiaskan, ternyata Allah punya reputasi mengatur kehidupan dalam kuburan. Ini kuburan ini bohong ini. Malah ini pangeran ngendikan fi dzulumatin salat. Saya ini punya reputasi ngelola kamu fi dzulumatin salat dalam kegelapan yang 3. Lah iya toh, pertama wong sperma ning gegere bapake. Jika Mustofa ini wis gawa anak putune, gawa ngalor ngidul kudanan adol roti gawa ngalor ngidul. Itu Allah punya reputasi mengatur sistem ketahanan sperma ada di bapak. Mimpene sulti was sarbar itu ditransfer rabi. Ning gone rahime ini. Artinya dengan reputasi sepanjang ini masa sekarang kamu meragukan reputasinya pangeran mau perkara saiki ape dipendem wah kuburan dhewean. Ape sapa? Oh pangeran tersinggung. Cangkemmu lha kowe dhisik ape sapa ngono paham. Blok-blok lha kowe dhisik enggak ape. Kowe ora usah takok ngono iku ora mukmin jane paham ya. Lan takok mos kowe sampeyan mati wis sapa pangeran Gusti. Yo petise sapa. Lah iku pangeran saking dukane ning gone Quran. Fadzarni. Darni maknanya aku gak ro dhewean. Pokoke pangeran ngendikan fadzarni iku rodok mutu ngamuk. Aku baro dhewean, malaikat tukang hisab barno aku mbek wong iki.
Lah iku pangeran ngetes ngoten kok. Dhewe Mustofa kene pancen ning donya sujud di aku. Saiki tes kowe tak kon sujud. Ku nek iso sujud tenan swarga, nak geblak neraka. Wah. Gila dia, Bos. Betul-betul. Lah cuma sing wong mukmin sing geblak-geblak iku terus iku para nabi, para ulama, para wali dikek sapa. Jadi kok nabi, "Cung, sing tau ngaji kowe sapati." Waduh. Lah iku ora gelem. Ora. Mboten iki tenan, iki ngaji tenan. Jadi memang kula niku krasa tenan. Sujud itu sesuatu yang mudah, itulah dilatih. Saya itu sering berdoa sama doanya para wali-wali itu tidak doa minta, tapi kayak tadi. Ya Allah, Engkau punya reputasi, ngatur rezeki saya zaman saya di kandungan ibu. Toh saya sudah bernapas, butuh gizi, butuh oksigen, butuh toh Engkau juga bisa. Bahkan Engkau punya reputasi menciptakan bapak kami Adam dari tanah yang mati. Jika kalau kita kembali ke tanah itu ya paling tidak kita ingat reputasi Tuhan menciptakan kita dari tanah, mengatur rezeki kita zaman di kandungan. Paling enggak Anda itu tidak janggal atas reputasi Tuhan nantinya mengelola kita setelah dikubur. Kalau sampai kaya wong kafir terus takok aida mitna wa kunna turabau wa idzam. Nanti ojo sampai terlintas kejanggalan kaya wong kafir mosok wis lemah iso ditangek. Nah, paham ya? Baik teman-temanku semuanya, mungkin itu penjelasan dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita bisa sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.